Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi yang baik hari ini. Mari kita mau bersama-sama menyediakan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sungguh bersyukur oleh karena kasih karunia anugerah-Mu, kemurahan kebaikan Tuhan yang kami nikmati sampai saat ini. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu ketinggalan. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang pertama. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, lewat firman Tuhan pagi hari ini kita belajar tentang tempat perhentian kekal yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Namun kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang keempat, ini kita melihat bahwa ada orang-orang yang nantinya tidak akan masuk dalam tempat perhentian itu. Nah, pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Orang yang bagaimana yang tidak akan masuk di dalam tempat perhentian itu. Dengan jelas tadi kita sudah memperhatikan bahwa orang-orang yang apa? Dianggap ketinggalan. Orang-orang yang tertinggal. Sebagai orang-orang percaya, apa yang membuat mereka tertinggal? Apa yang menjadikan mereka masuk dalam kategori orang-orang yang ketinggalan? Sehingga mereka tidak masuk dalam tempat perhentian. Yang pertama yaitu mereka tidak bertumbuh di dalam iman. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi yang pertama dianggap ketinggalan dan tidak masuk dalam tempat perhentian karena apa? Tidak bertumbuh di dalam iman, tidak bertumbuh di dalam kerohanian. Sekalipun mendengar firman, tetapi dikatakan firman itu tidak berguna. Pemberitaan firman itu tidak berguna bagi mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya kita harus sadar bahwa pada akhirnya ada orang-orang yang tidak akan masuk di dalam tempat perhentian kekal karena mereka dianggap orang-orang yang tertinggal, dianggap orang-orang yang ketinggalan, karena tidak bertumbuh di dalam iman, tidak bertumbuh di dalam kerohanian. Firman Tuhan yang mereka dengar, firman Tuhan itu tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dari hal ini kita belajar bahwa Tuhan ingin setiap kita sebagai orang percaya perlu bertumbuh di dalam iman, perlu bertumbuh di dalam kerohanian. Kita harus waspada, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu tidak berguna bagi kita. Karena apa? Firman itu tidak bertumbuh di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita tidak menjadi orang-orang percaya yang semakin dewasa di dalam Tuhan.
Hal seperti inilah yang akan menjadikan orang-orang percaya masuk dalam kategori orang-orang yang ketinggalan, sehingga tidak akan masuk di dalam perhentian yang kekal. Yang kedua, orang-orang dianggap ketinggalan karena apa? Karena tidak taat kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 dari Ibrani pasal yang ke-4, di sana dikatakan demikian. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Yang kedua, karena tidak taat. Dianggap orang yang ketinggalan karena tidak taat kepada Tuhan. Tidak taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sadar bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu harus kita taati di dalam hidup ini. Kita harus taat kepada Tuhan dan kehendaknya di dalam hidup ini. Tanpa ketaatan kepada Tuhan, tanpa ketaatan kepada firman Tuhan, maka kita akan dianggap sebagai orang-orang yang ketinggalan. Sehingga kita tidak akan masuk di dalam tempat perhentian kekal yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, mari kita mau menyadari. Mari kita mau kembali menintrospeksi diri kita masing-masing. Melihat ke dalam diri kita masing-masing. Sejauh mana ketaatan kita akan firman Tuhan. Sejauh mana ketaatan kita akan janji Tuhan. Sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan. Itu akan menjadi satu tolok ukur bagi kita untuk apa? Nantinya kita masuk di dalam tempat perhentian kekal. Jangan sampai kita seperti orang-orang Israel yang sekalipun mereka dibebaskan dari tanah perbudakan tanah Mesir, mereka menuju kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, sehingga apa? Mereka mati bergelimpangan di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan membawa mereka berputar-putar di padang gurun dan mereka mati binasa di sana, sehingga mereka tidak masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi mereka. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Israel yang dibawa oleh Musa keluar dari Mesir menjadi contoh bagi saudara dan saya, supaya mari kita mau taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, supaya kita dapat masuk pada hari perhentian kekal yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Bawa kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin bertumbuh di dalam iman, di dalam kerohanian kami. Bahwa kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, taat kepada firman, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang layak untuk masuk dalam tempat perhentian kekal yang Tuhan sediakan bagi kami sekalian. Berkati kami sekalian Tuhan sepanjang hari ini, pimpin kami dalam segala yang kami upayakan dan kerjakan. Berkati buat berhasil, dan Engkau Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.